Oke, halo semuanya. Jadi ini video first tutorial gue. Kali ini kita akan bakal bahas tentang flowchart. Pastinya flowchart ini udah familiar lah ya buat anak-anak informatika yang kuliah di IT, pasti sering dengan flowchart ini. Apa sih flowchart itu? Bagi yang belum tahu ya, flowchart itu intinya diagram alir lah dari sebuah algoritma. Jadi bagaimana algoritma itu bisa bekerja atau bagaimana proses bekerjanya digambarkan dalam flowchart. Untuk membuat flowchart ya bisa pakai apa banyak sih sebenarnya, ada bahkan pakai Microsoft Word juga bisa pakai Shape, tapi kita akan pakai Flowgorithm saat ini karena aplikasi ini cukup ya lebih mudah lah digunakan untuk, dan memang dikhususkan untuk membuat flowchart. Jadi orang-orang yang bikin flowchart ya pakai Flowgorithm kebanyakan ya. Oke, langsung aja ya kita. Ini sebenarnya bakal pembahasan dari soal teman. Jadi ada teman yang minta buat dikerjain flowchartnya gitu. Jadi kepikiran ya udahlah sekalian aja buat tutorial ya kan. Oke, langsung aja kita buka soalnya. Ini dia dikirimin. Jadi di flowchart dari soal ini disuruh untuk membuat flowchart menampilkan sebuah bilangan kelipatan 7 dari 1 sampai 50 menggunakan pengulangan do while. Nah, ini udah dijelasin ya. Apanya gambarannya saya rasa cukup jelas nih soalnya, dan enak sih ngerjainnya, gampang. Langsung aja ya kita buka Flowgorithm-nya ya. Nah, kita udah buka Flowgorithm-nya. Sekarang kita lihat soalnya tadi. Nah, diminta tadi buatlah flowchart untuk menampilkan semua bilangan kelipatan 7 dari 1 sampai 50 dengan menggunakan pengulangan do while. Nah, jadi algoritmanya udah ada ya, ini 1 sampai 7, jadi kita tinggal ubah aja dia ke bentuk flowchart. Jadi ya udah enak deh berarti soal ini. Oke, yang pertama kita di algoritma yang pertama ini adalah mendeklarasikan variabelnya dulu, yaitu x sebagai integer. Nah, caranya gimana? Tinggal kita arahin aja kursornya ke panah yang ini ya. Terus kita klik kanan tadi. Kita pilih declare variable. Nah, terus kita klik dan kita masukin variable name-nya. Nama variabelnya apa? Di sini di sesuai soalnya x dan tipenya itu integer. Buat pilihan tipe ini pasti rata-rata sih anak IT udah pasti tahu lah ya. Kalau yang belum tahu, aku jelasin dikit. Integer itu untuk bilangan bulat, real untuk bilangan desimal, string itu untuk kata-kata, huruf gitu, dan boolean ya untuk boolean. Kalian juga pasti tahu lah ya boolean ya, true false yang gitu. Oke, langsung klik OK. Oke, selanjutnya setelah kita deklarasikan x sebagai integer, selanjutnya kita masuk yang ini, yang nomor 2 ini, deskripsi. Nah, deskripsi, apa itu deskripsi? Singkatnya sih, deskripsi itu setelah kita mendeklarasikan sesuatu, sebuah variabel, tentu kita harus mendeskripsikan apa yang akan dilakukan variabel tersebut atau apa nilai dari variabel tersebut gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat mendeskripsikannya? Kita klik juga lagi sama seperti tadi di panah antara ini, terus klik kanan, klik assign di variabel ini. Nah, kita akan meng-assign variabel itu. Intinya kita akan mendeskripsikan variabel x itu tadi ngapain gitu sih singkatnya, atau bagaimana gitu. Selanjutnya kita klik assign ini dan variabelnya dari x. Nah, ini kita lihat di nomor 3, x katanya di x itu 7. Nah, kenapa 7? Karena dalam soalnya buatlah flowchart untuk menampilkan semua bilangan kelipatan 7 dari 1 sampai 50. Nah, otomatis kan ya dari 1 sampai 50 kelipatan 7 yang pertama tentu 7. Kalau kita masukin 1,
atau 0, pasti udah salah dong. Tinggal kita masukin X sama dengan 7. Klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke pengulangannya. Di sini do while ya, jadi do dulu baru while. Nah, kita sama seperti tadi ya, buatin dulu masih belum tahu. Nih, aku zoom in dulu. Klik kanan di sini, terus ini untuk yang looping pilih do. Nah, gimana? Ini sistem loopingnya gimana sih bang? Gitu kan? Nah, ini intinya seperti ini. Kita terjemahin aja biar lebih gampang. Ketika dia bernilai true, do lakukan ini seperti itu. Ketika false, lakukan ini, berhenti. Ini karena adalah perulangan, jadi kondisi ini akan berulang terus menerus dan akan berhenti ketika kondisi itu tidak terpenuhi. Jadi ketika kondisi ini sudah bernilai false, dia akan keluar dari perulangan end. Jadi apa yang akan dilakukan? Kita lihat di sini dulu pertama. Oke, kita ikutin aja dulu. Do write X katanya. Berarti lakukan cetak X. X itu apa tadi? X itu integer. Berarti dia nanti akan di print X. Kita klik kanan, kita pilih output. Kita buat X. Nah, X ini mau diapain ya kan? Karena tadi X kan udah 7. Masa 7 di print? Ya emang 7 di print karena 7 itu kelipatan 7. Tapi setelah itu apa lagi? Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat di selanjutnya. X yang tadi, kemudian X tambah 7. Nah, inilah sistem yang dipakai itu, algoritma yang dipakai itu juga untuk menampilkan bilangan kelipatan 7. Jadi X yang tadi yang udah 7 ini ketika berulang itu dia akan diupdate seperti itu. Istilahnya diupdate deh. Istilahnya X yang tadi bakal menjadi X tambah 7 seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk menampilkan kelipatannya, bisa dibagi di mode gitu. Tapi kita ikutin soal ini aja, yaitu dijumlahin 7. Berarti dia setelah di print dijumlahin 7 gitu. Nah, caranya kita klik lagi di panah, lalu kita assign. Nah, klik assign-nya variabel X tadi, kemudian kita kasih ekspresinya yaitu X tambah 7. Nah, klik OK. Nah, ini perulangannya udah seperti ini. Kita lihat, kita analisis lagi. Jadi ketika X tadi sama dengan 7 masuk di perulangan, di print dia 7. Kemudian X yang sudah bernilai 7 itu akan diupdate X tambah 7. Nah, contohnya tadi 7 sudah masuk dan 7 itu kemudian diupdate menjadi 7 tambah 7 yaitu 14. Nah, inilah algoritma itu yang membuat pengulangan menampilkan kelipatan 7 karena output X tadi sudah di-assign dia X tambah 7. Kemudian dia akan berulang terus sampai kapan? Nah, kita masuk ke algoritma yang ketujuh, yaitu while X lebih kecil sama dengan 49. Langsung aja kita klik di dunia ini. Nah, while kapan dia? While X lebih kecil sama dengan 49. Jadi perulangan ini akan dilakukan sampai kondisi X itu lebih kecil sama dengan 49. Jadi ketika X sudah melebihi 49, contohnya X sama dengan 50, atau dalam case ini dia kan ditambah 7. Jadi berarti setelah itu nanti 49 masuk, 49 tambah 7 itu 56. Nah, 56 kan sudah lewat dari 49. Berarti dia sudah tidak memenuhi kondisinya lagi dan bakal bernilai false dan keluar dari perulangan. Dan ini
flowchartnya sudah selesai, tinggal kita coba run apakah benar hasilnya seperti itu. Kita klik ini yang segitiga hijau 1, klik run. Nah, program itu sudah menampilkan kelipatan 7 dari 1 sampai 50. Itu 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Bisa dicek sendiri ya, benar atau tidak. Pasti sudah benar. Nah, tinggal gitu sih buat penggunaan do while ini di Flowgorithm. Jadi singkatnya konsepnya seperti itu. Dari integer dia mengalir, intinya flow mengalir, itu kata kunci yang bisa membantu kita bagaimana caranya. Dia didefinisikan dulu integer itu, x sebagai integer supaya kemudian x itu bernilai dengan 7, dimulai dari 7, kemudian dia masuk ke perulangan, ini akan berulang, intinya seperti itu sampai kondisi itu tidak terpenuhi. Nah, outputnya x, kemudian di print x itu, kemudian dilakukan assign x sama dengan x tambah 7. X yang tadi kemudian di update lah istilahnya seperti itu, menjadi x tambah 7. X yang tadi ditambah 7 dan akan berulang sampai bernilai true ya kan, maka akan berulang seperti ini dia sampai x itu lebih kecil sama dengan 49. Nah, ketika sudah x, contohnya x 49 ya, x 49 itu kan masih memenuhi, jadi dia masih true sampai nanti masuk x sama dengan 50, dia udah nggak memenuhi lagi gitu, atau x sesuai dengan ini lah, sesuai dengan ini. Setelah 49 itu 56, setelah 56 kan udah lewat dia dari sini, maka bernilai false dan keluar dari perulangan. Dan ya seperti itu tentang Flowgorithm. Saya rasa sudah cukup, aku rasa sudah cukup jelas ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang masih belajar Flowgorithm. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan.